Gimana Be kalau kita mau jadi intelektual atau politician atau politisi hari ini gitu ya. Berbeda banget sama yang zaman dulu. Dulu itu intelektual semua. Apakah memang udah habis waktunya intelektual jadi politisi atau memang memang tadi apakah sudah habis atau memang kita yang tidak ada lagi stoknya gitu loh Be. Ya memang kita mengalami kemunduran yang dahsyat ya kan. Di samping kita bisa mencacat sampai pagi rezim Soekarno, tapi zaman Bung Karno itu sekolah nggak bayar dari SR sampai universitas, Oke. ya kan itu satu. Lalu intelektual senang sekali bekerja di kampus mengajar, bahkan didatangkan dosen-dosen untuk antropologi saja pengajarnya. Saya masih ingat namanya Ina Slamet dari Rusia. Kan Rusia di bidang antropologi itu terkenal ya. Datangkan dari situ. Jadi kita senang sekali kuliah di UI pada waktu itu. Banyak sekali intelektual, dekan-dekan, dekan atau pengajar-pengajar kita. Lalu kita kalau bergaul dengan orang politik itu kan kita harus siap. Misalnya Pak Nasir aja dia menyukai sastra. Dia berbicara tentang novel Cyrano dan Bergerac. Lah kita kan dengar namanya aja baru. Nyebutnya aja susah kadang. Nyebutnya aja susah. Ya kan? Mr. Room atau Pak Wilopo yang dari PNI juga itu semua orang pandai. Orang pandai. Jadi mereka lah yang sungguh-sungguh politikus, berseni. Kalau Anda membaca apa namanya itu, membaca notulen sidang-sidang konstituante 57 sampai 59 Ya, itu pentas seni, mereka mengutip pelbagai-bagai penyair. benar. Buya Hamka saja mengutip Antara Ibnu Sadat. Ya. Itu penyair besar abad keempat Masehi di Arab. Ya. Bayangkan, ini kagak misalnya ungkapan-ungkapan yang dia pakai di zaman reformasi ini. DPR itu kualitas politikus hancur dan berubah menjadi pekerja politik, itu reformasi. Dia pekerja politik. Untung aja dia nggak bikin sarekat pekerja politik. Itu hancur zaman itu. Serikat pekerja politik. Iya hancur ya. Iya. Kita lihat bagaimana kekayaan dia dalam hal linguistik. Misalnya itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Itu kan diulang-ulang. Semua pada ngomong begitu. Terus kalau mengutip syair lagu, tidak ada dusta di antara Antara kita. kita. Semua ngomong begitu. Ya kan? Karena kebanyakan dusta kali ya. Jadi itu saya nggak berminat ya. Terus terang Ya aja. kan Babe di dalam juga dulu dan ikut bukan hanya lihat dari dekat, Iya, ikut masih gitu. oke lah di zaman Pak Harto sampai Iya. dengan tahun 82 quality Iya. baik dari berbagai praksi oke, praksi PDI pun oke. Jadi sekarang lama-lama timbul keseganan saya kalau diajak bertukar pikiran dengan orang-orang itu. Saya bilang saya bukan takut tukar pikiran sama dia, cuma saya khawatir pikiran saya ketukar sama pikiran dia. Beneran ketukar ya. Saya takut itu saja. Ini persoalan kita yang kita hadapi, ya kan. Jadi pemerintah bingung menghadapi COVID, ekonomi melorot. Pemerintah bilang itu di semester kedua ini, semester pertama melorotnya 4,2%. Tapi banyak ahli-ahli ekonomi bilang sedikitnya 7% kemelorotan ekonomi kita. Bahkan ada yang mengatakan 17,5%. Singapura saja udah 40-an% melorot, ya kan. Tapi di dalam kemelorotan ini kan di situ diperlukan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Tidak muncul dari para politikus yang seperti itu, nggak ada. Atau para pekerja politik itu. Karena dia menganggap itu pekerjaan saja, bukan profesi. Yang harus dijiwai profesi itu. Dan mengikuti syariatnya ya. Iya. Iya. Itu yang menjadi persoalan. Dan kalau Babe ngelihat apa yang membuat dalam tanda kutip kemunduran itu begitu terasa setelah reformasi? Metode rekrutmen.
Di partai politik atau Di partai politik. Metode rekrutmennya udah berubah. Ya kasus Wahyu aja kan menjadi contoh bahwa untuk menjadi DPR mesti bayar, ya. ya kan? Bahkan orang mau jadi walkot, ya kan, atau jadi DPR kayak masuk TK dituntun sama bapaknya. Banyak yang kena nih, Be. Ya kan begitu. Ya enggak? Itu persoalan kita sekarang. Kayak kayak hari pertama masuk sekolah ya. Kayak hari pertama masuk sekolah ditungguin sama bapaknya. Kan gitu. Memang apakah dengan sistem demokrasi kita hari ini pilihan itu dianggap menjadi yang paling rasional Be, hari ini? Pilihan demokrasi. Ya karena maksudnya gini, karena demokrasi kita sekarang ini dalam tanda kutip pilihan langsung dan cost-nya besar gitu. Partai-partai politik mengambil pilihan yang kayak begini menjadi sebuah hal yang paling rasional buat keberlanjutan mereka gitu. Oh iya, karena begini ya, kalau kita kira-kira 5-6 tahun lalu sebelum Trump, Partai Republik itu dalam kaukus Partai Republik itu disimpulkan Indonesia bukan negara yang tepat untuk demokrasi. Ya kan? Karena 850 tahun itu kontrol Islam terhadap politik, terhadap ekonomi terlalu kuat, itu nggak bisa diketepikan begitu saja. Jadi tiba-tiba dipunculkan demokrasi oleh zaman reformasi kan, lalu Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur secara culture sistem konstitusi kita. Karena MPR itu kita kenal di Pagaruyung ada Nenek Mama, di Sunda ada juru pengambar, itu kita kenal ya kan. Jadi yang boleh kata culturalize dalam konstitusi tradisi kita. Jangan kita salah juga bahwa di samping konstitusi kerajaan dan kesultanan yang biasanya merupakan memori kolektif, tapi ada yang tertulis, misalnya dari Kesultanan Wolio, itu konstitusinya tertulis. Gitu. Sio Lembona segala macam Wolio di Kendari ya itu Di Kendari. Ya apa Buton ya. Buton. Ya. Nah itu fakta bahwa pemikiran konstitusi sudah berkembang. Nah sekarang demokrasi yang seperti dilaksanakan sekarang bahkan akhirnya bukan demokrasi, yang berkuasa duit, tidak juga demokrasi, kembali lagi kepada otokrasi kata Vasco Rusemi, sang macan ya. Gitu. Babe ini suka nyebut nama kawannya terus ini. Iya. Nah, artinya Be, ini Babe agak mencurigai ya let's say one man one vote atau demokrasi yang kompetisi yang berbentur-benturan, jangan-jangan nggak cocok dengan karakteristik Indonesia yang seperti China misalnya ya. China, kalau kita bicara China kan hari ini dia sangat tidak komunis sebenarnya dalam platform ekonomi, tapi cara dia mengorganisasi masyarakatnya yang 1,5 miliar orang ya mau nggak mau harus single party gitu. Menurut mereka rasionalitasnya begitu. Apa dalam kasus Indonesia Babi juga melihat seperti itu? Iya, kita misalnya Bung Karno itu kan resminya saja dia pakai Undang-Undang 45, tapi pada dasarnya dia berkuasa sendirian. Pernah terjadi, ya kan? Itu kita tidak menghendaki itu. Kita sudah berpengalaman dengan demokrasi yang dikatakan liberal, padahal itu paling nyaman karena tingkat intelektualitas dengan demokrasi itu harus beriringan. Ya, harus beriringan. Nggak bisa demokrasi itu dikelola oleh orang tolol. Nggak bisa. Begitu intinya. Jadi kita harus mencari bentuk yang lain. Nggak bisa dipertahankan yang kayak begini. Emang sekarang banyak orang tolol ya? Ya sebenarnya kan saya lebih takut oleh virus tolol daripada COVID. Ya kan? Iya. Karena tolol lah COVID jadi berbahaya ya. COVID jadi berbahaya. Ya, kalau nggak tolol ya bisa dihadapi harusnya. Ya kita terima begitu aja keterangan siapa namanya WHO kok. Kan dia berbicara tunggal sampai akhirnya mereka diusir oleh Trump kan WHO di Amerika. Ya itu soalnya. Oke, B. Dan sebenarnya Babe mendefinisikan diri Babe itu sebagai apa sih di Indonesia ini, dalam politik Indonesia? Waduh, saya susah juga ya. Sama kan menurut pengamat macam-macam, Be.
Ridwan Saidi adalah budayawan, Ridwan Saidi adalah politisi senior, ada yang bilang intelektual, saya tadi bilangnya filosofer gitu, filsuf gitu. Nah kalau Babe sendiri melihatnya gimana? Wah, saya nggak tahu ya. Saya tuh eh nggak nggak mudah merumuskan diri sendiri. Yang rumuskan memang mesti orang lain, ya kan? Mesti orang lain. Jadi banyak juga yang bilang Ya, sejarawan. sejarawan. Orang-orang yang berdidikan resmi sejarah, satu dua orang ada yang marah. Saudara Ridwan saya bukan sejarawan. Saya jawab, lu kan ketakutan bakul nasi lu gua tebalikin. Lu takut kagak jadi narsum lagi, ya kan? Kan itu soalnya. Tokoh Betawi juga. Atau kalau tahu iya. Tapi saya nggak bisa rumuskan diri saya siapa. Babe lebih nyamannya sendiri sebagai apa? Orang sebut apa saja saya nyaman. Oke, nggak ada masalah. Nggak ya ada berarti. masalah, nggak ada masalah. Banyak loh Be itu Be. Tanggung jawabnya gede loh Babe ini. Iya, itu berawal dari disiplin polimer ya. Jadi kita misalnya ya, kita mau berbicara politik, disiplin ilmu politik. Kalau nggak ada siapa namanya itu antropologi, sulit dipaham. Kan begitu. Kita memahami sejarah Indonesia masa proklamasi sampai dengan tahun 50 ya kan. Tidak mengerti hukum internasional parah. Oke. Ya kan? Karena konteksnya lagi rebut-rebutan legitimasi. Justifikasi apa itu namanya yurisdiksi. Ya. Yurisdiksi Internasional. dan mesti mengerti hukum internasional. Misalnya begitu. Jadi nggak bisa sebuah disiplin keilmuan itu berjalan sendiri. Ya kan? Kita lihat Bill Gates aja yang katanya dulu pedagang komputer sekarang dia jualan obat. Kayaknya jualan yang lagi musim aja. Ya lagi musim. Takut-takutin seorang sama COVID. Nah, ini obatnya. Kan begitu. Ya, jadi memang polimer ini ya, Be. Iya, Memang polimer nggak bisa sendirian. nggak bisa satu disiplin itu berdiri sendiri. Iya. Mesti punya terkaitan satu sama lain gitu. Iya. Sementara di masa modern ini kita diwajibkan untuk terspesialisasi gitu loh, Be. Itu udah ketinggalan zaman. Jadi nggak bisa ya kalau mau spesialis tunggal, itulah kegagalan misi antariksa. Kan nggak ada omongan lagi. Eksperimen ke bulan kan selesai. Iya, ya. Ya kan? Karena dia andalkan betul satu cabang keilmuan saja bahwa kita bisa terbang, tapi terus apa? Oke. Gitu. Ini kan kayak apa namanya nih? Ya kita ngelihat kayak ilmuwan muslim zaman dulu lah ya, Be. Mereka ya itu musisi, seni, ngerti musik, ngerti matematik, ya kan, sejarawan juga kayak Ibn Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi lah misalkan ya. Ibnu Rus, filsafat kan. Iya. Ini kayaknya siklusnya dari orang dituntut bisa ngerti semuanya, jadi terspesialisasi. Ini balik lagi nih kayaknya nih. Iya begitu, mau nggak mau. Karena dengan disiplin keilmuan yang tunggal mentok, dia banyak hal-hal yang dia nggak bisa bicara. Karena sejarawan kita kan ngos-ngosan disuruh bicara tentang sejarah kemerdekaan. Gampang aja dinuduh orang, oh itu pengkhianat, ini pengkhianat ya. Pakai dong yurisdiksi, hukum internasional kan nggak akan begitu. Lalu orang berbicara tentang orang India mendirikan kerajaan, loh belajar antropologi dong, ya kan? Belajar dulu. Itu kalau nggak begitu dengan mudah mengatakan India membuat semua kerajaan, nah di negerinya kagak ada. Dan dia miskin, ya kan gimana? Nah itu banyak kekeluhan mereka. Seperlu apa sih politisi hari ini mengerti itu semua itu? Kita ambil ya. Sekarang dia satu orang kalau nggak salah di DPR dia stafnya ada 9. Kalau nggak salah, ya kan? Kalau dulu kami satu staf melayani 4 anggota DPR. Oh, waktu Pak Zaman saya. Babe Dalam dulu. Tapi kita sendirilah yang harus berusaha mencari. Kita nggak boleh, itu waktu tekad kami, nggak boleh kalah pinter dengan pemerintah. Gitu. Jadi itu waktu kan saya wakil ketua komisi APBN. Banggar sekarang ya, Banggar ya. Iya mungkin Banggar ya. Lalu mitra kerja kan nggak tanggung-tanggung. Ali Sastro Amijoyo itu kan hebat tuh. Ali Wardana,
ya kan, JB Sumarlin semua. Saya nggak mau masuk angka. Nggak mau saya bicara sebagai wakil ketua APBN dalam konteks kuantitatif. Saya bicara kualitatif. Kecapean mereka, kaum teknokrat itu. Lantas Ali Wardana pada suatu waktu menjawab tanggapan DPR tentang APBN, saya lupa tahun berapa, dia menyebut nama saya 21 kali. Setelah itu dia cari saya. Ridwan, kamu mesti pakai ukuran, katanya, kan? Sekarang kata dia, perbandingan antara anggaran pembangunan dan anggaran rutin 73, 70%, 30%. 70 yang rutin, 30 yang Bukan, 70% pembangunan, 30% rutin. Oke. Itu oke, Ridwan. Kalau sudah 50-50, baru kamu hantam nih pemerintah. Oke. Kata Ali Wardana begitu. Nah, kita adu sekarang. Sekarang kan 20% saja yang pembangunan, 80% rutin. Ya. Gimana Babe kalau masih mau di DPR di hari ini masih ngamuk-ngamuk pasti. Kira-kira begitulah. Iya, iya. Jadi bagaimana aware-nya Ali Wardana dengan kritik-kritik saya sampai saya didatengin sama dia. Berarti di zaman Orde Baru kritik tuh ada yang dengerin juga ya, Bang? Oh iya dong, asal kita ada alasan, ada argumentasi, ada rasionalisasi, nggak bisa asal ngomong. Oleh karena itulah kita dipaksa untuk belajar siang dan malam. Kita nggak mau kalah dengan mitra kerja kita dari pihak pemerintah. Yang kata berarti yang kritik dibungkam segala macam tuh gimana? Di luar. Oh, di luar. Oh, di dalam gedung nggak ada. Oke. Paling-paling akhirnya saya dicabut dari komisi APBN dipindahkan ke komisi ilmu pengetahuan. Udah selesai. Nah, jadi sejarawan lagi dah. Begitu. Oh, berarti kalau di dalam tuh situasi politik sangat dinamis. Iya, dinamis, dan kita kan nggak menyerang personal, tidak menyerang pribadi. Kita bicara pemikiran-pemikiran. Bagus dulu apa namanya jalannya rapat kerja DPR dengan pemerintah itu bagus. Apalagi Be pengalaman Babe dulu yang sempat menghantam kayak begitu ya, yang ditanggapi dengan serius kayak gitu. Be. Waktu NKK BKK ya, ini dulu kan ada namanya normalisasi kehidupan kampus. Sejak itulah muncul BEM, Dewan Mahasiswa itu dibubarkan kan, muncul BEM. Itu waktu kita mengajukan apa sih namanya istilahnya resolusi atau apa saya lupa kepada pemerintah. Kita nolak itu NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan kemahasiswaan lah gitu, kita tolak. Itu waktu sidang di mana saya menyampaikan pandangan umum itu luar biasa ramainya mahasiswa. Itu sama Daud Yusuf ya waktu Daud itu? Yusuf. Iya, benar. Luar biasa mahasiswa, ramai sekali. Orasi saya mendapat sambutan luar biasa. Dan saya digotong-gotong oleh mahasiswa itu waktu selesai sidang. Pak Daud gimana tanggapannya waktu itu? Dia orangnya fair. Kak, saya hubungan baik setelah itu dengan beliau. Saya kita nggak ada pribadi sih ya. Iya. Persoalannya pemikiran, pribadi nggak ada gitu. Beliau juga cendekiawan. Oh, kan? cendekiawan lah, dia ahli lah. Atau kalau cara berpikir Babe kayak gitu, jangan-jangan Be, anggota dewan kita nggak jalan karena yang di dalamnya juga nggak berkualitas gitu. Jangan-jangan gitu ya. Kalau dulu kan yang di sekitar Pak Harto tuh kan intelektual Oh, iya. kawakan semua. Iya. Mau nggak mau DPR-nya juga harus jadi lebih pintar gitu. Iya, dan kita tuh hubungan pribadi oke kok. Walaupun tawuran gitu ya dalam pandangan-pandangan ya, bukan menyerang pribadi, tapi oke. Nah kira-kira kita bicarakan tema kita tadi demokrasi ya, kira-kira seperti itulah. Jadi masalah kita yang terparah adalah soal rekrutmen parah juga, begitu. Sebab orang mulai cari aneh. Ada wali kota yang sambilan pidato lihat ada orang ngobrol, dia turun dari panggung ngudak-ngudak diudak-udaknya lagi ngobrol. Jadi ya kan ada ya kayak sirkus itu. Acaranya persis sirkus ya kan. Ada yang pawang main singa gitu kan. Ada pejabat daerah yang bercerita bagaimana mengerikannya itu Kopat-Kopit ya kan, pakai acting itu bicaranya ya kan.
badannya diayun-ayun sambil ngomong gitu agar orang yakin memang Kopat-Kopit serem gitu loh. saya lihat itu. Iya, Nggak sama lah bagaimana dulu itu luar biasa kita menikmati betul ya. Dan mereka disiplin luar biasa. Saya kalau ditugaskan untuk merumuskan undang-undang kan kami baru selesai jam 12 malam. Dan bukan di hotel, nggak ada tradisi kita membahas undang-undang di hotel. Kan sekarang di hotel. Ya kita di DPR, gedung DPR. Jam 12 malam kita selesai, kata ketua fraksi, saya ingat betul Pak Nurdin Lubis. Ridwan, kau setelah sidang harus ke aku. Saya harus ke dia jam 4, lantai 4 DPR. Ya kan belum ada gedung yang sekarang ini, gedung lama. Ternyata dia masih ada, nungguin saya ngelapor. Setelah saya melapor, kita bubar. Nah saya dari DPR tuh jalan kaki ke depan mencari taksi kan. ke depan belum lewat pintu belakang lewat stasiun Palmerah bukan? Itu cari nggak ada taksi itu zaman kan. Oh iya iya. Harus ke, Zaman itu ya. ke Gatot Subroto. Iya iya iya. Jauh kan itu sudah 12:30 menjelang jam 1. Jadi itu kita lakukan dengan dedikasi yang tinggi karena kita menjiwai ya kan, menghayati dan menikmati posisi itu karena kita dapat betul-betul dengan jalan ini menyumbang negara kan begitu. Gaji anggota DPR gede nggak waktu itu? 270.000 take home pay. Ya satu motor lah. Begini, kita bisa utang rumah nggak bisa utang mobil. Iya iya iya. Begitu iya, kira-kira. iya. Satu bisa utang rumah, satu nggak bisa utang mobil. Jadi banyak orang yang memilih utang rumah. Iya iya iya. Gitu. Iya karena mungkin karena benefit ekonominya nggak gede-gede banget, jadi orang-orang yang beneran pengen aja mau masuk kayaknya dulu ya. Oh dulu ya orang banyak mikir cari kerjaan lain aja daripada DPR Iya. karena jam kerja juga nggak ada ketentuannya. Nah itu gimana Babe bisa masuk ke DPR dulu, di partai dulu? Oke. Tentunya kan. Begini kan saya itu sudah asisten dosen di UI. Saya sudah diminta surat-surat untuk dipromosi sebagai istilah sekarang ASN gitu ya, atau PNS. Saya sudah selesai di HMI. Saya pikir saya mau mengajar saja kan gitu, karena saya agak menguasai filsafat administrasi. Lantas tiba-tiba dari P3 datang permintaan kalau apakah saya bersedia dicalonkan untuk pemilu 77. Oh, karena dulu aktivis dakwah memang ya. Iya. Jadi dia lihat kegiatan saya waktu saya ketua umum HMI. Iya, iya. Iya kan? Ya, terus saya bilang nih saya mengajar. Dan lagi ngurus usia berapa waktu itu, Be? 32 kali. Oh, seumuran enggak saya berarti. Saya ini lagi mengajar. Jadi saya lagi mengurus PNS. Oh itu terus saja kata dia kan gitu. Nah kita belum dicalonkan, saya udah dipanggil sama Ibu Miriam Mudiarjo, Bu Mirjo. dekan. Dikembalikan berkas-berkas saya untuk jadi PNS. Oh, karena beda partai nih. Bukan saudara ini katanya mau masuk P3. Itu saya lapor sama partai. Wah ini saya belum calon belum apa, udah nggak bisa jadi PNS. Kira-kira gitu. Tapi pilihan itu Babe ambil kan waktu itu jadinya. DPR, Iya. saya ambil. Saya ambil betul karena saya berpikir bagaimana saya kan nggak bisa memiliki sendiri. Maaf ya itu waktu saya udah populer sebagai pemimpin HMI. Masa kita nggak ada sedekah? Saya sedekahlah dengan P3. Langsung dari saya diangkat jadi ketua kampanye kan pemilu 77. Oh dahsyat itu kampanye P3. Di Jakarta menang loh. Iya. Jakarta menang dan di kelima wilayah menangnya. Seluruh Jakarta tuh kami kuasai, menang. Itu aku. Iya. Gitu. Dan ini Be, mungkin ini bagian terakhir nih Be. Waktu itu di HMI orang mengatakan Babe ini agak berseberangan sama Cak Nur gitu waktu itu. Iya. Nah dan
perdebatannya cukup panjang gitu. Iya. Dan saya pernah tanyakan juga waktu Babe sama Pasko, ternyata nothing personal dan ini cuma selisih pemikiran gitu. Iya. Gimana Be ceritanya dulu Be? Begini kan saya waktu sekjen, saya kan sekjen, dia ketua umum. Makin lama saya sudah tidak bisa membela lagi pendirian dia. Oke. Karena dia itu hampir setiap hari itu ada pernyataan-pernyataannya yang menggelisahkan umat Islam. Iya. Islam yes, partai Islam no, ya kan. Tiada Tuhan melainkan Tuhan itu sendiri. Terus itu saya nggak kuat deh kan, dia nggak bisa hentikan. Nah mulai saya lawan saja dia. Oke. Gitulah ceritanya. Awalnya memang beda selisih pemikiran ya. Iya. Dan ketika itu beliau dan Babe memang punya pengaruhnya masing-masing kan sangat besar gitu. Iya. Sebagai publik intelektual. Iya. Nah, terus gimana Be? Lanjut dua-duanya jalan, bahkan dua-duanya pernah sama-sama di jalan politik gitu. Hubungan Babe sama Cak Nur. Hubungan pribadi tetap baik. Bahkan ulama terkenal kayak Haji Abdullah Syafi'i pada waktu itu sakit berat dan banyak orang umat sudah ribuan membaca Yasin. Saya ditelepon sama anaknya Rashid, kita panggil Endit gitu ya kan. Dia telepon, kita masih telepon halo Telkom, kring. Dia bilang begini, dia manggil saya Pak Ridwan gitu ya. Pak Ridwan, ini Walid, artinya ayahnya itu sedang sakit berat. Ada pesan buat Pak Ridwan dari Walid. Ini Ridwan Saidi yang bisa menjelaskan, bisa melakukan pesan dari saya. Saya ini udah mau menutup mata. Rashid, dia bicara sama anaknya. Apa sih pesannya? Bisa enggak Nurholis suruh cabut tarjamah la ilaha illallah yang dia gunakan, yang dia populerkan menjadi tiada Tuhan melainkan Tuhan, bisa nggak direvisi oleh Nurholis? Waduh, ini kan berat ya. Oke, saya datang karena ini amanat kan. Saya datang, saya bawa anak saya masih kecil-kecil, saya jadikan itu kunjungan keluarga. Iya kan? Dibikin konteksnya dulu. Rupanya Nurholis punya feeling ya kan bahwa saya ini bersandiwara kan. Sebenarnya ada pesan yang saya mau sampaikan. Saya beromong kiri kanan, dia kocak pun dia nggak ketawa ya kan. Oke. Saya teruskan aja. Akhirnya dia gelisah ya kan. Saya bilang begini, Ustadz Abdullah Syafi'i itu dalam keadaan sakit, dia nggak bereaksi. Ustadz Abdullah Syafi'i minta kepada saya agar Anda mencabut kata-kata Anda. Tarjamah syahadat adalah tiada Tuhan melainkan Tuhan itu sendiri. Anda supaya membenarkan, mengembalikan syahadat dengan tarjamah yang benar dalam bahasa Indonesia. Dia nggak mau. Lalu dia mengeluarkan kata-kata yang nggak layak kepada siapapun, saya nggak kutip. Lalu saya permisi pulang. Saya telepon Dit, begini. Iya, terima kasih Pak Ridwan. Walid udah meninggal. Meninggal. Rupanya orang seperti Abdullah Syafi'i itu ketika saya berdialog juga dia sudah tahu. Walaupun mungkin sudah tahu ya hasilnya. Iya. Oke, ini menarik sekali nih Be. Mungkin kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih Babe udah memberikan waktunya. Sehat terus Be, jaga kesehatan. Dan kita butuh cerita-cerita dan nasihat-nasihat dari Babe selalu. Begini, kesehatan tuh ada di otak. Iya. Otak yang sehat itu membawa akibat tubuh yang sehat. Untuk otak yang sehat itu harus dikasih konsumsi terus-menerus. Berpikir, nggak boleh otak berhenti berpikir. Sehingga sel-sel otak itu akan mati terpakai. Kalau sel-sel otak yang mati tidak terpakai, itu akan menimbulkan cairan yang membangkitkan rupa-rupa penyakit yang tidak ada obatnya dan bahkan belum ada namanya. Itu sampai ilmu otak aja Babe tahu. Gokil. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.